Konco-konco Jawa Timur luar biasa, sehat, selamat. Ketemu mana karo wong ganteng sak Jawa Timur, Cak Tomo Topik Monyong. Luar Jawa Timur? Bleset. Neng acara, aku lho ra. Malah omong desa. Neng acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Nah, saiki pancene akeh lomba-lomba. Oh iya, masih aku yang melok lomba lah. Lomba apa? Aku ndak mau kalah. Aku ngene-ngene ki atlet. Masih aku bekerja di televisi ya. Iya. Sebagai wartawati. Yo. Ya kan? Aku mulai anyar gitar wartawati. Aku ki atlet. Iya kan? Gak cuman lomba-lomba sing nang RT RW sing tak melok. Oh, kelasnya aku kelas Jawa Timur. Melok lomba apa? Panjat pinang. Mbok kira 17-an, iki atlet wartawan niku ono acara dhewe tutuk panjat pinang. Lah iya aku kate budal nang Malang iki kate melok. Gak ono cabang olahraga panjat pencet. Lah aku wis daftar lho. Wis ngawur. Lemu koyo ngene kok panjat pencet. Wah, ruwet. Konco-konco Jawa Timur, acara gak cuma cangkruan ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Dan juga dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Malang. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Dan tidak lupa yang punya hajatan besar tapi tidak bawa berkat ke JTV yaitu PWI. Ya, nah saiki gurung jarene, gak kok berkatan gurung. Loh, nanti ditransfer ke rekening masing-masing. Oh, berkatan kok ditransfer. Beli sendiri. Oh, nah saiki kita ngomong tentang Porwanas, Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang ke berapa? 13 X111. Ya ampun, sejak kapan sih nama bahasa Inggris? Nah, ini kita kenal yang akan dilaksanakan di Malang. Nah, tepatnya nanti ada 3 kota yang ditempati. Nah, ini langsung kok ngomong-ngomong narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua PWI Jawa Timur, Cak Lutfi Hakim. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Waduh. Tegas. Cak Lutfi ini tegas, jelas, konsisten, keras. No keras sih. Lembek. Ojo lembek, Cak. Kok ditonton uang ya apa ya. Nah, sebelahnya beliau yang mewakili Bapak Bupati Malang, beliau adalah Bapak Insinyur Romi Herwanto. Tommy Herwanto. Pak Tommy Herwanto. Terima kasih, selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tom Her. Pak Tom Her. Ya tadi tak tunggu-tunggu. Ternyata salah. Anu arek-arek tim make up, digoleki anu tepak nang musala. Enggak apa-apa. Dan iya Tommy. Wah, Pak Tommy. Selamat datang Pak di Surabaya. Nah, yang sebelah ini masih belum hadir Bapak Hudiono ya, Pak Hudiono masih Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Pak Dr. Hudiono masih kena macet, mulai tadi berangkat jam 3 tapi masih muter di Surabaya. Jadi belum bisa ketemu. Mesti deh, santai Mbak. Konco-konco Jawa Timur ambek ngenteni Cak Hudiono, ngenteni Cak Lutfi Hakim karo Pak Tommy. Nah, ojo pindah channel, ojo main layangan, angon wedhus, bal-balan nang tengah sawah, engko malah dirubung nyamuk. Tetep nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang hentikan langkahmu. Ya kita akan terus berlari, ya takkan berhenti di sini, ya marilah meraih mimpi, ya hingga nafas Opore gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur resikonya dadi wong ganteng geser kanan, geser kiri. Mohon maaf, yang ganteng yang mana ya? Ya yang laki-laki. Oh, iya. Tapi kalau pakai rok Maria. Dan acara ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Jawa Timur. Coba banter-banter, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangannya dulu ya. Nanti berkatnya sudah disiapkan oleh teman-teman. Oh ya alhamdulillah, berarti enggak pulang kosongan. Enggak pulang.
Saya Odionio, selamat datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macet di mana-mana Pak? Iya betul. Tapi alhamdulillah kita nikmati dan kita syukuri. Jam 3 berangkat sampai sini tadi ya. Iya. Di atas juga macet. Transit malaikat begitu. Pak Odionio, nah Siap. langsung saya ke nanti sambil kita tenang dulu saya kepingin ke Cak Item dulu ini. Cak Item, PWI bakalan gelar Pekan Olahraga Wartawan atau Perwanas. Nah, Porwanas. Nah, Porwanas, Pekan Olahraga. Nek Parwanas salah ndak. Ngono lho. Pekan. Nah, ya, engko pakar iku tadi ini. Cak, iku hanya ada 10 sebelum nanti kita membahas yang lain. 10 cabang olahraga. Opo ae iku sing bakalan dilombakno? Bola sepak, Bal-balan ya. bal-balan, bola futsal, Bola futsal. ya, tenis lapangan, tenis meja, biliar, bulu tangkis, Oke. catur, e-sport, Apa iku? game, dolanan game. Oke. Emakku gak kenal iku makanya Iya. Terus bridge, ngerti bridge gue? jeprit. Ya. Oh, kartu. Terus atletik. Atletik. Ini cabur iki ono 10. 10. Tapi nomornya total itu ada 26. Nah, nomor apa ae? Ya misalnya di Atletik? Di atletik ada 3. Oke. Misalnya lari 300, kemudian lari 5.000. Oke. Terus ada sprint 100 gitu. Iya. Masing-masing ada nomornya. Total itu 26. Kemudian ada additional game. Additional game. Itu ada buat ibu-ibu itu. Jadi Oh, malah buat ibu-ibu. wartawan ini kan paling setia. Jadi istrinya dibawa, kemudian istrinya ini juga dibikin lomba. Nah, itu ada tenis meja. Nah, itu. Ya kok cek nemen nih rapo wartawan. Ngejak keluarga mbok ya seneng-seneng tapi kok tenis meja sembarang. Iya. Kok kalau mbak masak ya. Terus siapa Cak? Terus. Nah, ikut ada nomornya nanti ada kita kasih medali. Kemudian iki kan podo karo cangkruan iki, Iya, gak cuma iya. cangkruan. Iya, iya. Iki gak cuma olahraga. Oh, hehehe. Kok iso ngene? Wartawan saya Indonesia teko iki gak Oh, cuma iki sa Indonesia tutu Jawa Timur toh? Loh, sa Indonesia Ah, bu. nasional. Nasional. Untuk Jatim. Iya, berarti iki untuk lumayan perkataan iki. Oh, bener. Iya, nasional ya. Ben untuk gue ya. Sak nasional itu Pulpen iki kok gak mekan iki arep nulis po nasional. catat baik. Iya, kayak catat Iya. lah ya. Total kontingen itu sekitar 3.500 lah. 3.500. Iki wartawan kabeh gak ono Bojone? Karena ya tambah bojone Nggak tambah bojone karena nanti diikutkan game itu tadi ya. Ya, nggak 3.000 sekitar 3.600 3.600. jumlah kontingen itu. Nah, tadi gak cuma olahraga. Iya. Jadi wartawan KB 3.600 ini bagaimana kemudian dimanfaatkan oleh tuan rumah. Oke. Sing kepanggonan Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. Itu berapa hari rencananya? Tanggal selikur 21 November sampai tanggal 27. Oke, Kak, berarti prai nulis biar itu ya. Ya karena nulis Oh, nulis wartawan kan kono ya. biasa, Ya. Gitu loh. Bebek pas di olahraga prai ya gawe anu. Ya, tulisan. jadi bagaimana kemudian wartawan ini yang biasanya cuma meliput ya toh di event-event olahraga, Event olahraga. PON dan terus struktur ke atas. Ini sudah memang rutin. Jadi wartawan sendiri ini ada pekannya gitu ya, Iya, ada iya, pekan iya, olahraganya yang itu nanti dimanfaatkan betul oleh apa namanya tuan rumah. Nggih. Jadi bagaimana kemudian nanti ini 3.600 wartawan ini ada additional event namanya. Iya. Itu kita ajak untuk ditularkan kepada 3.600 wartawan itu untuk menulis potensi-potensi yang ada di 3 tempat daerah ini yaitu Ya, oke. Kabupaten Malang, Kota Batu, potensi wisata, Oke. ya kan. Misalnya kabupaten ini paling uwak ya daftar Oke, itu oke, kan oke. ada desa wisata Pujon Kidul. Cahan sih caca, neng urusan iku urusane aku. Oh. Bisa roh iku. Lain mana, Iya. Iya. Nek seumpama iku nek kabeh iku ketek serangane sampean beridiling ini aku gak kumanan apa-apa. Pak Udiono, iki Cak Item ini PWI kedatangan 3.600 kurung bojone, kurung anake. Nah, partisipasi Jawa Timur, Kominfo kan bukan hanya sekedar menyiapkan tempat, mungkin ada sesuatu. Kalau ini hanya dampaknya nanti kepada Pak Tommy urusan 3 kota kota kabupaten yang ada di Malang, tapi untuk Jawa Timur, sementara saya tanya, partisipasinya semacam apa Provinsi Jawa Timur terhadap acara Porwanas ini, monggo Pak.
Ya, ini namanya berkah. Berkah. Ya, karena ditekani tamu wakil. Ya. Apalagi 3.500. Masing-masing nggawa Pak Dene, Bu Dene sudah hampir 12.000. 12.000 keberkahan bagi Jawa Timur. Ya. Nah, benar kan ada Jatim berkah, ada Malang berkah. Ya, saya kira konsep ini bagus karena membangun silaturahim. Silaturahim batin dulu. Jadi antar wartawan ketemu se-Indonesia, ada yang dari Papua itu numpak pesawat ping 3. Ada yang dari Bengkulu numpak pesawat ping 2. Ke sini. Nah, apa yang dilakukan pemerintah Jawa Timur karena itu nanggung itu enggak? Iya. Enggak, kalau nanggung enggak. Ya PPU ngomong di sini pesawat sampai nanggung loro kan rada lumayan enggak ya. Kan di sini kan. Kan ada aku belajar tuh sampai investigasi aku ini. Yang jelas gopoh suguh lungguh. Gopoh artinya apa? Karena gopoh, beliau kemarin audiensi sama Ibu Gubernur menyampaikan, Bu, kita akan kedatangan tamu dan Bu Gubernur, saya kira dengan Pak Bupati dan Wali Kota sangat welcome dengan silaturahmi ini. Yang sudah dipersiapkan, termasuk persiapan timnya, persiapan ya dananya tentu nanti beliau sendiri yang dapat bantuan akan menyampaikan juga. Dinas Kominfo sendiri menyiapkan publikasinya. Termasuk malam ini ya. Karena Dinas Kominfo itu punya jaringan hampir 70.000. Tadi saya nonton di pesawat, itu ada gambarnya Ibu Gubernur Kofifa. Iya. Kemudian ada di Bandara Manado, juga ada gambarnya Ibu Gubernur Kofifa. Artinya bahwa pembangunan Jawa Timur sudah berakses kemana. Diketahui banyak. Iya, diketahui banyak. Apalagi ini ada izin event yang cukup besar. Saya kira ini menjadi keberkahan kita bersama. Itu. Pak, 3.500-3.600 wartawan itu kalau dikelola sedemikian rupa, mencatat tentang tidak hanya kabupaten, kota, Malang, dan Batu, tapi mencatat sebuah peristiwa yang dilakukan jadi luar biasa, Pak. Itu Bapak ngasih 1 piring, dapatnya 5 piring. Saya yakin itu. Tapi saya kepingin Pak Tommy saja. Pak Tommy, sampean nyediak nopo nang Malang, opo mek tetelan, panganan, buncis, kupis. Batu kan mek kono-kono wis. Irusane polo pendem, kok mendem kabeh atine. Aduh, mek dipakan iya apa, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama dan utama ini Pak Kadis Provinsi tadi menyampaikan berkah, tentunya ini bagian dari menuju Jawa Timur bangkit. Kita ketahui bersama nanti semua potensi yang ada, apa itu pariwisata atau yang lain, pasti akan tergali. Dan mohon maaf, ini kan teman-teman, saudara-saudara wartawan ini yang memang ilmunya kan untuk bisa memblow up, menyampaikan informasi dari apapun tadi itu. Sehingga tadi Pak Ketua PBI menyampaikan berolahraga tidak hanya olahraga, tapi tentunya juga akan memasarkan apa menjadi potensi, walaupun mungkin boleh dikatakan 3 daerah ini adalah perwujudan daripada sebagian dari Jawa Timur, sehingga akan membangun tadi itu. Kemudian apa yang menjadi peran nanti di Kabupaten Malang? Ya, paling tidak tadi di awal sudah disampaikan, Kabupaten Malang sebagai apakah itu sahibul hajat atau apapun, tapi paling tidak kami sudah menyediakan untuk event-event tadi itu. Kami punya, saya pikir tidak berlebihan Pak Kadis, ya mungkin sekarang sudah banyak. Sebetulnya kalau di Jawa Timur, stadion yang paling kapasitas terbesar adalah Jawa Timur, mungkin juga di kami, di Kanjuruhan tadi. Kanjuruhan, gitu. Tidak hanya di Malang ya. Kami juga, tadi salah satunya ada sepak bola. Kita punya kan pasukan kebanggaan, mohon maaf Pak Kadis, ini ada Arema, kebanggaan Jawa Timur. Nasional juga seperti itu, sehingga sinergi tadi itu bagian dari, sampaikan Pak Kadis, goponya kami paling tidak, kami punya satu sarana prasarana untuk menyelenggarakan olahraga tadi itu. Termasuk tentunya dukungan-dukungan yang lain untuk teman-teman nanti, apakah 3.600 ataupun berapa untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitar, apakah itu di Kepanjen ataupun Kota Malang ataupun Kota Batu, tentunya nanti juga akan bisa mensinergikan dengan 3 saudara kami yang lain di Malang Raya tadi itu. Demikian. Mungkin ada aspek-aspek yang lain. Kalau tadi karena ketersediaan tempat di Kanjuruhan, lalu juga di Batu juga ada tempat yang caranya juga layak untuk tempat dari 10 cabang olahraga, atau ada konsep-konsep yang lain yang mungkin ditawarkan. Kenapa Malang Raya dipilih dan mungkin menjadi efektif? Tapi nanti jawabnya Pak. Ya, konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel babah ben Pak Tommy kok mikir BPK podo mek pikiranku ya babah pikiran dewi. Ojo pindah channel enten ana cak adem mereka ngomong. Yuk.
Ku pertahankan kau demi tumpah darah. Semua pahlawanku merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di atas cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur pancene, inilah bedanya ngobrol dengan orang pinter, dengan orang cerdas, dan yang mengarahkan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi. Makanya cangkruan itu cerdas berkualitas. Oh iya. Ya, coba sih Cak Item ini. Ya, coba kita cek. Cak Item, nah kita ngobrol. Iku tadi karena ketersediaan saya kepingin, iku ono lugune Porwanas. Nah, ada gambar bolpen, pucuk pen gitu loh. Iya. Nah, itu apa sebenarnya filsafat yang terkandung di dalam simbol-simbol itu mengarahkan kepada apa? Ataukah ruang jurnalis itu atau Porwanas itu ada punya mimpi-mimpi besar yang akan dibangun oleh kawan-kawan para peserta yang 3.600 ini? Ya, jadi di Porwanas 13 ini itu ada dua, ada logo, ada maskot. Oh, ada logo, ada maskot. Ya. Kalau gambar ya, Kalau logo itu gradasi itu ya, Ya, gradasi apa namanya? Kalau ini maskot ini. Ya, oh ini maskot. Ya, logo dulu, coba logo dulu. Angel muter iki ya, karena operatornya nang atas. Logo dulu, logo. Ya, Nah, ini karena maskot ya. Ya maskot aja wis terang. Oke, maskot. Jadi maskot ini. Angel koyo sampean presentasi PowerPoint ning kantor sampean. Wis saiki ya ngene. Beda. Nah, ini. iya lata-lata tobat satu babat campur kawat. Jadi logo iki itu gradasi apa segitiga terus ada bola di atasnya itu. Siap. Ini sebetulnya menunjukkan energitas, jadi semangat. Apa namanya? Manpower gitu ya. Iya. Satu upaya untuk mencapai prestasi. Jadi kalaupun ini gamenya teman-teman wartawan, tapi yang penting bagaimana kemudian spirit untuk mencapai prestasi itu ada di logo ini. Kemudian aneka warna itu menunjukkan ini berbagai ragam komponen. Pelangi ya. Apapun latar belakangnya, itu harus bersatu padu, damai, ya kan. Kemudian tetap punya semangat untuk bangkit, terutama pasca pandemi ini. Jadi tetap untuk bangkit seperti Jatim, logonya Jatim itu bangkit, Jatim bangkit. Itu. Ini inspirator. Kemudian yang logonya PWI itu kan besar di atas kemudian mengerucut di bawah. Jadi gendutnya ini menunjukkan dia matang secara keilmuan, pengetahuannya cukup, kemudian dia matang secara attitude, ya kan, kalem orangnya, gak berangasan. Iya berangasan. Iya. Terus tajamnya ke bawah itu harus kritis. Ya, jadi kalaupun Anda itu cerdas, pinter, tapi kalau tidak kritis, percuma mending medsos saya ketimbang daripada pers ini. Oh, gitu. Mending medsos daripada pers kalau tidak kritis. Gitu. Karena bedanya medsos dengan pers itu karena kritisnya itu. Gitu. Oke. Kritis yang konstruktif. Maskot iki, ono dodolan maskot iki apa maksudnya? Kok sesuk golek nang ndi maskot iki? Gorong, pesen nang Yono kok iki. Yono. Iya. Ono pengadaan Yon. Ayo Cak, terus ya. Jadi ini elang Jawa. Jadi elang Jawa. Elang Jawa. Oh. Celuk-celukane eja. Oh. Eja. Jadi eja ini elang Jawa ini rumpun daripada elang. Oh. Tapi ono nang ndi elang Jawa? Oh, ning Jawa ya. Dia endemi di Jawa. Ngerti endemi apa? Iya, ngerti. Iya. Bermukim nang Malang. Bermukim di Malang Selatan. Jadi endemi ini di Jawa. Kemudian ini kan memang mau punah. Maka itu ada upaya-upaya dari government, dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh stakeholder untuk terus bagaimana kemudian melestarikan satwa ini, satwa yang hampir punah ini, gitu loh. Tapi ini hanya simbol saja. Yang diinginkan dari spirit ini apa? Bahwa jurnalis khususnya, tapi ini juga buat seluruh masyarakat menjaga lingkungan, menjaga ekosistem, menjaga satwa, menjaga tumbuhan, itu bagian dari menjaga sumber daya alam. Apa karena elang ini tajam melihat ngono? Lalu tajam juga mengkritisi, karena kan kritis itu bedanya medsos kan, karena jurnalis hari kritisi. Iya,
tapi mengkritisi dari atas. Jadi iya. tajamnya itu berarti tahu semua dia apa yang ada di bawah itu. Gitu. Cak, iki ngomong-ngomong ketajaman itu tadi, ada informasi bahwa yang ikut juga terlibat, ada wartawan-wartawan yang juga jarene ono penaikan tingkat iki lho. Apa jenenge? Uji kompetensi. Oh, kompetensi. Kompetensi. Aku itu gak pernah munggah karena aku gak kompetensi gitu. Ayo kemana Ndukur, Bang? Enggak mudun dah, apa mudun. Terus ya, Bang? Iya, jadi dari 10 cabur itu, 29 nomor, seluruh peserta itu syarat utamanya, itu bukan sekedar pinter dolanan game itu mau, tapi dia harus status wartawan yang sudah dinyatakan kompeten level, yang sudah dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers. Seluruh peserta itu. Jadi ini bagian dari juga spirit apa. Sekarang wakeh di ruang publik itu jenjarane jurnalis, tapi mbok jurnalis tenan apa duduk. Maka itu pemerintah melalui Dewan Pers ini bikin pakem. Minimal pakemnya bisa dilihat dari ini. Oh, ini sudah lulus uji kompetensi, sudah dinyatakan kompeten gitu. Berarti gak gampang dadi jurnalis dah. Nulis iki gak ngerti ABC, tapi yo ngerti iki ngono kadang-kadang ora kritis iku. Itu kritis. Nek gak kritis ketemu Pak Tommy krisis ya Pak Tommy. Pak Tommy, kalau tadi hanya sampai hotel-hotelnya itu jadi tanggungnya seperti apa? Karena kan tadi ini tidak sekedar pekan olahraga ini menjadi sesuatu yang hanya menjadi rutin ke-13 ini, tapi ada banyak spirit bangkit dari pandemi, bangkit juga di Jawa Timur. Nah, di Malang Raya ini sebenarnya apa sebenarnya yang mau ditawarkan kalau punya hanya tempat tutup kabeh sak Malang wis gawe olahraga kan iso ae Pak. Atau ada sesuatu yang lain mungkin. Baik, kebetulan kan Kepanjen ini ibu kota Kabupaten Malang. Walaupun sebagai saudara tua begitu di Malang Raya itu, kami juga tetap pada posisi konsistensi 3 daerah menjadi satu kesatuan tadi itu. Sehingga kalaupun nanti tempat itu di Kepanjen Kanjuruhan yang memerlukan Kanjuruhan ya? Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan. Kanjuruhan ini nama kerajaan dulu ya. Itu kalau dari Kota Malang kurang lebih sekitar hampir 20 kilo. Kalau dari Batu ya lebih agak lama lagi. Jadi memerlukan waktu, tapi paling tidak kami bersinergi dengan 3 daerah ini Pak, bersama-sama tadi itu. Kalau tadi dikatakan tentang kesediaan hotel, ya kalau di Kepanjen saja mungkin dengan kehadiran 3.600 mungkin kurang, asalkan itu kalau sampai di Holsmen. Tapi kembali lagi dengan teman-teman kurang, di maksudnya ketersediaan hotel tadi itu. Kurang. Berarti kan di kabupaten, bisa di Kota Malang begitu. Tinggal nanti memilah tadi itu. Yang tentunya nanti ini kalau diizinkan begitu teman-teman dari wartawan tadi itu. Tadi kan dikatakan tidak hanya berolahraga. Nanti kami titip juga memasarkan, dan teman-teman wartawan itu tadi itu kan tidak hanya cerdas memberikan satu kritis, tapi bagaimana cerdas ikut memasarkan potensi kita sekalian. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami juga akan menawarkan nanti PWI di samping berolahraga juga berwisata. Sehingga kami akan tunjukkan tadi Ketua PWI kalau dari Kepanjen akan menuju selatan kami, pantai selatan. Ada berbagai potensi, monggo ke sana. Kalau misalkan akan ke gunung, kami juga ada. Karjuna bisa, ke Bromo juga bisa. Nanti sinergi dengan teman-teman di kota. Artinya kami tawarkan potensi, kemudian juga ada unggulan-unggulan. Yang tidak kalah pentingnya, kita sepakat Malang Raya itu posisi adalah di tengah-tengahnya Jawa Timur. Sehingga mau kemanapun itu. Mau kemanapun difasilitasi atau hanya diarahkan? Disiapkan bisnya, makannya, minum. Catet loh, Jak, iki aku mempromosikan dan sampean gak kono-kono gandol truk. Aku ngamini suruh. Pak Udiono, sana sudah kontribusi kendaraan, bis, arahan, cangkruk, parkir, saat tiket-tiket bis tanggung. Nah, Pak Udiono untuk tadi kan promosi sudah malam ini, mungkin ada saran, titipan, pesan atau marwah apa yang menjadi tawaran agar Jawa Timur bangkit bersama-sama Porwanas? Iya, jadi tahun ini untuk Porwanas ini sangat beda dengan yang lain. Iya, siapa? Kenapa? Ini luar biasa betul. Karena Undang-Undang Olahraga tahun nomor 11 tahun 2022 ini
salah satu kegiatan Porwanas itu sesuai dengan undang-undang olahraga. Jadi olahraga itu ada olahraga masyarakat, jadi olahraga prestasi, pingpong, voli. Pingpong apa Pak? Tenis meja? Tenis meja. Seneng aku ono pingpong bahasa lama itu. Pingpong. Itu kan olahraga masyarakat. Pingpong. Kita orang Surabaya gitu ya. Iya, seneng aku. Ya, kemudian ada olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat. Nah, salah satu cabang olahraga itu ada olahraga masyarakat, namanya e-sport. Jadi olahraga keterampilan menggunakan teknologi informasi, menggunakan gadget. Jadi olah pikir, olahraganya jalan. Nah, ini salah satu banyak digemari oleh anak-anak milenial kita. Dan ini luar biasa bahwa konten cabang jenis olahraganya itu ada olahraga masyarakat. Yang kemudian ada olahraga edukasi, olahraga pendidikan. Konsep Undang-Undang Olahraga nomor 11 tahun 2022 ini untuk membangun sebuah kekuatan bahwa Indonesia bugar tahun 2030. Nah, ini saya kira momentum yang bagus ketika ini dilaksanakan di Jawa Timur. Bagaimana target itu Indonesia bugar 2030 supaya masyarakat Indonesia gak loro-loron, supaya gak utang BPJS, supaya sehat, bugar, gembira, luar biasa. Sehat jasmani, rohani sak dompet. Nah, ya itu penting itu. Maka gembira kan gitu. Maka bugar. Nah, konsep itu yang mau diterapkan oleh Jawa Timur dengan edukasi-edukasi yang akan dilaksanakan. Sehingga 3 pilar itu, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga masyarakat itu harus menjadi satu kesatuan. Bukan karena olahraga masyarakat Pak Udiono ketuanya tidak ya. Alhamdulillah. Karena itu menjadi karena itu memang sudah menjadi takara. Tapi iki kok bagianku nyanyi gitu ya. Konco-konco Jawa Timur ojo nang dindi, aku tak nyanyi sik, suaraku lebih merdu ketimbang kok cocot merot. Wekele demo. Ayo yo yo. Pancene bener olahraga cakep ben iso tenang awake sehat. Sehat siji sehat jasmani. Sehat loro sehat rohani. Sehat telu sak dompete bensin ono saja jane gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur pancene Cak Tomo iki gak mek ganteng sak Jawa Timur. Cerdas, berkualitas, punya intelek. Jadi gak ono spiritual question, intellectual question, sehat jasmani. Ono sangune soalnya sehat. Sangune, Cak Item gak pernah ono penghargaan. Gokil jadul, presenter jadul gokil. Sampean berarti nominasi nih. Enggak, koncoku. Ayo. Pak iku mikir kene iku. Bapaknya yang rambutnya panjang sekali. Sampai saya, Pak, ngaturi asmo sinten panjenengan Pak Kadis olahraga? Pak, dari mana Bapak? Nazarudin. Nazarudin. Oh, dari Aceh. Siap. Banda Aceh atau Sabah? Kutacani, Aceh Tenggara. Tengah-tengah aja aku pernah ngopi nenggono. Moga Pak, silakan. Bagaimana persiapan atau apa yang menjadi kesiapan untuk persiapan tanggal 21 sampai 27 November? Terima kasih pemirsa GTV yang tercinta. Seperti yang dibilang Pak Tommy tadi, prinsip Kabupaten Malang sudah siap. Terutama kita punya stadion. Yang kedua, GOR. Kita juga bisa dipakai untuk voli, sepak takraw, bulu tangkis, basket, dan untuk atletik juga kita siapkan nanti. Apa mana Cak? Iku atletik iku tenanan tangkuk pesanone untuk berunggal-berunggal kadang-kadang aspangan. Siap ya Pak Tommy ya. Aku nek kata orang siap dah, ketoke gak siap cuman gak pede sajane. Tapi aman ya, aman. Artinya untuk gak sampai engko mari lomba atletik kecekluk kabeh gak iso noleh. Insyaallah. Oke. Ya, tempat-tempatnya yang akan dipakai apakah di Kabupaten Malang saja atau Malang Raya atau ada pembagian dari 10 cabur itu? Ini pembagiannya nanti mungkin dari wartawan ini. Ya. Prinsip di kita di Kabupaten Malang ada
sepak bola jelas bisa. Di mana tempatnya? Di Stadion Kanjuruhan. Kanjuruhan. Nanti saya akan pasang iklan di sana. Nanti berapa ada space iklannya. Ya. Terus kalaupun harus basket. Kanjuruhan siapa? Ya tempat sepak bola ya. Ya. Basket nanti ini. Ada di GOR. Oh di GOR juga. Ya. Terus sepak takraw pun ada. Kalau ada di GOR juga. Ya. Terus atletik juga di GOR. Iya. 4 cabur sudah di kalau atletiknya di Stadion Lapangan Luar kita siapkan nanti. Di daerah mana ya Pak alamatnya? Ya di kawasan Stadion Kanjuruhan. Oh kawasan juga ya. Biar nanti mungkin kawan-kawan yang tanggal itu bisa datang ke Kabupaten Malang. Jadi kawan-kawan, aku tanggal 21 sampai 27 tak moro-merono gitu. Terus kalau untuk e-sport pun bisa di kawasan Stadion Kanjuruhan juga. Oke, Pak ya. Mungkin itu. Mungkin hanya tempat saja, nggak ada tambahan-tambahan, mungkin ada tempat untuk atlet setelah pegel sampean pijeti semuanya. itu Pak Tommy nanti yang nyiapkan. Oke. Pak Tommy ya. Oke. Mbak Indah ada WA yang bertanya tadi ya. HP ini tinggal gini semuanya ya. Tadi Pak Nazarudin tidak menyiapkan tempat pijet ya ketika ada kesleo. Mungkin biasanya kalau atlet-atlet itu sudah membawa tukang mesyet yang semua masage pesan. Ini juga ada pesan. Ada yang bingung ini dari Atik Malang. Bagi masyarakat umum yang pengen nonton acaranya Porwanas, gimana? Tanggal berapa pelaksanaannya? Lalu dari Iman tiket apa enggak ngono? Kayaknya gitu. Tanya. Dibelikan apa enggak itu juga tanya. Dibelikan apa? Tiket cari nih gimana? Dia nonton nggak bayar ya lo itu kok no bisa ya. Lalu dari Iman di Surabaya, sukses Porwanas ke-13. Bagaimana? Iman siapa itu? Surabaya. Oh iya. Bagaimana persiapan atlet-atletnya dari wartawan ini? Oh ini Mas Iman wartawan mungkin ini kayaknya. Dia koordinator liputan. Oh koordinator liputan. Mbok ngeliput nang dia aku yuk kadang-kadang nggak ketemu Jarno aja pen lucu apa deh. Sudah cuma 2. Oke, dijawab. Cak Item, monggo jawaban. Ya, jadi sebetulnya ini memang spektakuler ya. Pembukaannya itu mulai dari pembukaan nanti penutupan juga gitu. Pembukaan nanti di Kanjuruhan itu, jadi kalau kemarin lihat Porprov ya, itu Porprov yang dibuka di Jember, ditutup di Lumajang. Iya. Itu kan luar biasa. Iya. Jadi Jatim ini kalau sudah punya gawe itu enggak tanggung-tanggung. Iya. Ini gengsinya gubernur. Iya. Jadi nanti Porwanas ini mungkin di atasnya Porprov. Iya. Wah. Jadi nanti berarti nyedote akeh iki. Ya lumayan. Iya, alhamdulillah. Barokallah. Warahmah Jadi wa barokah. itu maksudnya juga bukan hanya untuk jurnalis, tapi untuk seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Malang Raya. Bagaimana nanti di pembukaan itu bisa bareng-bareng nonton hiburan. Ini kelas berkelas lah nanti itu, musisi-musisi yang kami datangkan, termasuk di penutupan. Sementara di cabur-caburnya nanti kita umumkan melalui media, secara lebih teknis itu venue-nya itu di mana saja, per cabur itu. Gitu. Bahkan satu cabur itu venue-nya bisa ada 3. Berarti kontingen itu sudah disepakati oleh kota kabupaten masing-masing atau gimana aja? Aku sumpama iki PWI yang ada di tempat sampean, apakah itu yang mengusulkan ikut lomba atau gimana? Atau sudah ditunjuk? Begini, jadi ini pendaftaran. Ini sudah mulai. Ini se-Indonesia loh, Pak Taufik. Iya. Kalau ngomong kontingen Jatim Pak Iman tadi itu, Jawa Timur sebagai peserta. Oh, Jawa Timur sebagai peserta. Ini kan ada 2, Jawa Timur sebagai tuan rumah. Sebagai penyelenggara, tapi juga punya kontingen sebagai peserta. Oke. Insya Allah kontingen Jatim itu akan mengikuti 10 cabur, bahkan semua nomor, dan cita-citanya doakan nanti mudah-mudahan menjadi juara umum. Tuan rumah lah gak juara umum ya izin. Izin nang Ibu Gubernur barang ya. Ya, kan? Tapi itu daftar, tapi ada verifikasinya kan ya? Oh ada. Bahwa ini bener wartawan atau jurnalis betul. Kayak aku sakjane kan gak pernah nulis, tapi kepingin nulungi sampean melok gulat, tapi kan gak ono. Nah artinya nek menang beneran Jawa Timur atau kota-kota yang lain, gak ono atlet kayak aku melebu bon-bonan gitu loh, gak ono ya? Oh enggak ada. Karena ini persyaratannya kesempatan harus lulus uji kompetensi. Uji kompetensi. Ya, jadi enggak main-main, jadi itu murni wartawan. Iya. Dan verifikasi itu bisa dilihat di websitenya Dewan Pers, misalnya Taufik Monyong gitu misalnya. Itu bisa dilihat dia levelnya apa, muda, madya, utama atau di atasnya utama. Itu ada di website.
Jadi nanti semua peserta atau masyarakat bisa melihat ini sing main ini wartawan bener kok enggak. Gitu. Ada namanya di situ lengkap. Jadi bukan abal-abal yang main ini. Gitu. Pak Udinyo, ini kayaknya bukan lomba main-main. Jadi satu bal-balan kudu menang, tapi uji kompetensi kan ini. Ono mental, ono moral, ono spirit, ono ritual, ono olahraga, ono olah rasa. Nah, tanggung jawabnya Jawa Timur itu nek ono kecekluk didik, pikiran atau meleset. Nah, itu kayak apa kesehatannya mereka? Apa ono asuransi dari pemerintah provinsi Jawa Timur untuk wartawan yang luar biasa hebat ini? Ya, kalau itu pastilah ada. Nanti kita koordinasikan dengan PWI, dengan Pemprov Malang. Ya, tapi yang jelas tadi bahwa momen ini kan bukan hanya untuk kepentingan jurnalis saja, tapi berdampak pada masyarakat. Artinya bagaimana seluruh jurnalis, seluruh wartawan se-Indonesia datang di sini menyaksikan Jawa Timur. Apalagi ada Jawa Timur, optimis Jawa Timur bangkit. Nah, landep beliau nulisnya itu. Iya, begitu habis voli pasti dia menulis. Apalagi dilayani oleh Malang yang luar biasa. Hotelnya bagus, kemudian fasilitasnya lengkap, kemudian suguhannya enak. Pasti ada inspirasi untuk menulis bagaimana Jawa Timur itu. Nah, saya kira ini dampaknya luar biasa terhadap kegiatan, dan ada hal-hal yang saya kira menjadi prasyarat media dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Kemudian dari PWI ada merupakan standar media, standar wartawan melalui uji kompetensi, termasuk fotografer dan lain sebagainya. Ini saya kira momen yang bagus untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama media, wartawan, jurnalis, termasuk fotografernya. Nah, ini penting, momen ini bagus untuk meningkatkan profesionalisme wartawan di saat kita mengadakan momen, di saat kita silaturahmi, media, jurnalis, silaturahmi batin silaturahmi kualitas profesional, silaturahmi program. Mungkin kalau tidak ada kegiatan di provinsi lain, di Jawa Timur ada, bisa saling mengisi, bisa saling meniru, bisa saling menguatkan, kan itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Konco-konco Jawa Timur nek notokno tentang ono olahraga, ono silaturahmi, ketemu antar wartawan, berbagi tentang masalah kualitas dan peningkatan sumber manusianya pada tingkatan ketajaman katanya, mengkritisi, mampu membaca masa depan, bagaimana Indonesia lewat jurnalis itu tidak hanya sekedar lungguh ngarepe komputer tapi dibuktikan dengan sehat. Ya saja. Ojo pindah channel lagi cek tambah abot untuk bahasane, tetap nang acara gak cuma jangkuran karya. Satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar dan raih kita. Di Stadion Kanjuruhan, fasilitas kami cukup lengkap, bisa kita satukan tadi itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, teman-teman di media ini sebagai salah satu hal yang tidak hanya tadi itu pandai menulis, tapi juga akan bisa mempromosikan, sehingga ini mohon menjadi satu perhatian seluruh wartawan yang ikut di dalam olahraga, juga tidak hanya berolahraga tapi juga ikut mempromosikan potensi yang ada di kami tadi itu. Terakhir kami siap untuk bersinergi dan mendukung suksesnya Porwanas ke-13 ini. Sukses Porwanas untuk kita semua. Pak Udiono, mungkin ada sesuatu yang menjadi pesan agar Porwanas ke-13 menjadi sesuatu yang luar biasa. Iya, matur nuwun. Jadi seperti arahan Bu Gubernur pada saat audiensi itu mudah-mudahan ini nanti penyelenggaraan ini sukses penyelenggaraan. Amin. Dalam arti sukses menyambung batin antara wartawan se-Indonesia. Kemudian ya kita berharap juga wartawan itu juga di samping mampu menulis juga mampu berolahraga, sukses prestasi dalam juga bidang olahraga. Saya kira ini hal yang penting, jargon optimis, Jatim bangkit, kemudian Malang bangkit, dan kabupaten kota lainnya bangkit. Ini event ini merupakan event keberkahan karena luar biasa. Saya terima kasih ini kepada Cak Item yang telah mengkomunikasikan, bisa mendatangkan saudara-saudara wartawan kita, dan Jawa Timur ditunjuk menjadi tuan rumah. Semoga ini menjadi
awal dari kebangkitan ekonomi kita, kebangkitan kegiatan sosial kita, kebangkitan untuk menyalin persaudaraan kita. Insya Allah ini menjadi Jatim berkah. Saya kira itu. Cak Lutfi Hakim, celokane keren di dalam dunia media dan dunia kebudayaan Cak Item. Nah, Cak Item, enak Cak Item apa yang sebenarnya bungkus besar menjadi marwah atau kekuatan sebenarnya dari Porwanas ke-13 itu pasti ada tujuan khusus selain simbol, logo atau maskot. Monggo Cak. Ya, jadi saya ingin ngomong dulu terakhir ini. Jadi tentang kesiapan, jadi secara teknis sebetulnya sudah siap untuk pertandingan maupun untuk kontingen, logistik dan segala macam. Insya Allah sudah siap, sudah dirinci betul. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyambut tamu-tamu yang seluruhnya adalah jurnalis ini dengan nyaman, dengan baik. Dan satu hal di situ nanti juga ada seminar nasional. Itu kita membahas tentang arsitek bagaimana olahraga nasional ke depan, termasuk nanti tentang kesiapan PON di Medan yang akan digelar tahun 2023. Berarti ke-14 ya? Ya, PON. Oh, PON. Jadi PWI ini jurnalis ini bukan hanya memikirkan jurnalisnya, tapi selalu memikirkan tentang. Jadi PON ini bagaimana event nasional olahraga di Medan itu. Ya. Jadi selain semua dipikirkan termasuk potensi yang ada di Jawa Timur. Jadi sama ketika nanti Porwanas di daerah lain misalnya kemarin di Sumbar, kita juga menulis tentang potensi. Artinya apa? Ini persatuan ini penting. Sama dengan nama PWI. P ini itu persatuan, bukan persekongkolan. Jadi bagaimana kemudian ini terjawab terhadap kesatuan NKRI ini secara bersama-sama untuk bangkit menyongsong masa depan. Terima kasih Cak Item. Terima kasih Cak Lutfi Hakim. Tepuk tangan dulu dong. Saya ucapkan sebelum saya membuat closing terima kasih kepada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Pak Udiono. Terima kasih Pak Udiono. Iki gak ono pemerintah Provinsi Jawa Timur Kominfo. Ya inilah perannya beliau terus ada di depan di tengah sebuah situasi yang memang membutuhkan sosialisasi. Pak Tommy matur nuwun, ojo lali sampean janji aku kudu nepati. Nek sampean Cak Item sampai ngamuk tulisan iso bleset. Bentar muka sampean enggak lali. Cak Lutfi Hakim matur sembah nuwun. Mugi-mugi acara ini memberikan spirit tidak hanya melahirkan para jurnalis hebat yang membaca masa depan bangsa Indonesia lebih bagus. Terima kasih. Konco-konco Jawa Timur itu doa saya, sabdoku ya pancene gawe bangsa iki dadi sampurna, muga-muga informasi iki ngekek manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mak. Ingai siang ana ya mahaya. Scooby-Doo-Doo.